Perkenalkan, nama saya Irgi Sayazal dari Ilmu Pemerintahan. Halo, nama saya Farzul Fikar, saya dari Prodi Ilmu Pemerintah. Nama saya Ray Febrian dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Nama saya Fajri Rizky Agustian dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Halo semua, saya Arila Friadi dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Nama saya Saputra dari Program Studi Ilmu Pemerintahan. Kenalkan, nama saya Igal Madan dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Nama saya Aryani Purwasi dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Era Pratiwi dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Kenalkan, nama saya Putri dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda Putri dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Samatil Nurada Manik, saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Chandra Wibawa, Prodi dari Ilmu Pemerintahan. Manusia itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dikatakan paling sempurna karena manusia itu memiliki akal sekaligus memiliki hawa nafsu. Meskipun manusia memiliki hawa nafsu, yang paling penting itu adalah akal. Karena manusia diberikan akal karena untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Serta akal juga diberi sebagai alat untuk berpikir, berhitung, dan berkreasi sehingga kerjasama antara keduanya sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Keragaman manusia sebagai makhluk monopluralis tersebut diantaranya adalah susunan program. Susunan program itu memiliki dua dimensi, yaitu jasmani. Yang pertama, jasmani itu sebagai bodi atau badan atau rangka, yaitu terlihat oleh indera kita. Yang kedua itu ialah rohani. Rohani itu ruh atau yang mengisi dan menjalankan badan tersebut. Di mana dalam dimensi rohani manusia terdapat cipta, rasa, dan karsa. Sifat kodrat. Beberapa manusia itu memiliki sifat kodrat. Di antaranya itu ada dua. Yang pertama, makhluk individu. Jadi, setiap manusia itu pasti dilengkapi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga manusia memiliki beberapa ciri khas yang berbeda-beda. Dan yang kedua, yaitu makhluk sosial. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri dikarenakan manusia itu saling membutuhkan untuk melangsungkan hidupnya. Oke, selanjutnya yaitu kedudukan kodrat. Setiap manusia pasti memiliki kodratnya dan beberapa kedudukannya, yaitu di antara lainnya ada dua. Yang pertama itu makhluk pribadi. Kita sebagai makhluk pribadi, manusia memiliki hak dan kewajiban. Dalam menjalankan kewajiban, manusia harus berlandaskan moral dan tanggung jawab. Dan yang kedua yaitu makhluk Tuhan. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Tuhannya, menjalankan setiap syariat-syariatnya. Selain mempunyai hakikat hidup, manusia memiliki sifat-sifat. Di antaranya yaitu sebagai makhluk yang berakal, sebagai makhluk yang berbahasa, sebagai makhluk yang beragama. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini yaitu berdasarkan sifat-sifat di atas, maka dalam diri manusia selalu mempunyai pola pikir, pengarahan atau cita-cita, serta kehendak untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik dari dalam kehidupan dengan cara menciptakan sesuatu tersebut. Terima kasih. Apa itu sains? Yang dimaksud ilmu sains adalah ilmu yang dapat diuji kebenarannya yang dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata, sehingga pengetahuan yang dipedomani tersebut boleh dipercaya melalui eksperimen secara teori. Sains yang diartikan sebagai salah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang sekumpulan pernyataan atau fakta-fakta dengan cara yang sistematik dan serasi dengan hukum-hukum umum yang melandasi peradaban dunia modern. Sains merupakan satu proses untuk mencari dan menemui sesuatu kebenaran melalui pengetahuan ilmu dengan memahami makhluk untuk menerangkan hukum-hukum alam. Setelah memahami pengertian sains secara umum dan pengertian sains menurut para ahli, kita juga harus mengetahui mengenai karakteristik sains. Apa aja sih ciri-ciri dari karakteristik sains?
ciri-ciri dari karakter sains itu ada dua. Yang pertama itu bersifat fleksibel, yang artinya tidak bisa diperiksa kesalahannya sehingga belum bisa dikatakan sains. Dan yang kedua, eksperimen bisa diulang. Eksperimen di dalam ilmu sains bersifat ilmiah, sehingga bisa diulang dengan kondisi yang sama. Oke, kemudian kita akan membahas tentang tujuan sains. Diciptakannya sains tentu bukan tanpa alasan. Dalam ilmu pengetahuan sains memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu, sains dapat digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan fakta yang belum diketahui. Yang kedua, sains sebagai alat bagi manusia untuk membantunya bertahan hidup. Yang ketiga, sains bermanfaat untuk mengembangkan teknologi dan juga informasi bagi manusia dan berkelangsungan hidup. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, sains memudahkan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Masuk ke teknologi. Istilah teknologi berasal dari kata tekna dan logia. Kata Yunani kuno tekna berarti seni, kerajinan. Dari tekna kemudian lahirlah teknikos. Teknikos yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Jadi secara harfiah, teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara. Menurut Jacques Ellul, memberi arti teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah memiliki ciri efisien dalam setiap bidang kegiatan manusia. Nah, berikut ada 3 macam teknologi yang sering dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, teknologi modern. Teknologi modern mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Internet of Things atau disebut juga dengan LUT, Virtual Reality atau VR, Augmented Reality atau AR, smartphone, sistem pembayaran digital, sistem navigasi atau GPS, dan aplikasi medis dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah teknologi media. Teknologi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Padat karya, dapat dikerjakan oleh keterampilan setempat, menggunakan alat setempat, dan berdasarkan alat penelitian. Dan yang terakhir adalah teknologi tradisional. Teknologi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu bersifat padat karya atau banyak menyerap tenaga kerja, menggunakan keterampilan setempat, menggunakan alat setempat. Adapun contoh teknologi yang sering kita temukan bahkan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama teknologi komunikasi, yaitu suatu sistem yang memungkinkan kita dapat berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun yang tak terbatas pada tempat, jarak, dan waktu. Misalnya, internet, handphone, wireless, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah teknologi informasi, yaitu suatu sistem yang memudahkan kita untuk memperoleh berbagai macam info yang dibutuhkan secara praktis dan dalam waktu yang relatif singkat, misalnya internet dan TV. Dan yang terakhir yaitu bioteknologi, suatu teknologi yang mampu memanipulasi proses alami secara dramatis, misalnya cloning pada hewan dan tumbuhan. Adapun dampak positif dan negatif dalam berbagai bidang, apa saja sih? Mari kita simak. Yang pertama, di bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya adalah layanan untuk mengakses berbagai informasi terbaru dan akurat akan lebih cepat didapat, dan layanan untuk berkomunikasi yang jaraknya sangat jauh dengan mudah dilakukan hanya melalui handphone. Dan ada pula dampak negatifnya, yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan penipu atau lainnya, penyalahgunaan informasi di internet oleh pihak tertentu dan tujuan tertentu. Kerahasiaan suatu hal yang dipandang penting semakin terancam. Yang kedua, di bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya adalah pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Terjadi proses industrialisasi yang mempermudah pengolahan. Produktivitas dunia industri semakin meningkat, sehingga kemungkinan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Dan ada juga dampak negatifnya, yaitu terjadi pengangguran yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, SDM yang kualifikasinya rendah, serta sarana pemodalan tidak memadai menjadi masalah sosial tersendiri yang perlu penanganan kebijakan politik untuk bisa mengakomodasi semua komponen bangsa. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah sains, teknologi, dan manusia dapat memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia, tidak hanya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga berpengaruh positif dan negatif terhadap peradaban umat manusia. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sains, teknologi, dan manusia haruslah didasari dengan sikap tanggung jawab dan moral yang tinggi, supaya dapat menetralkan pengaruh negatif dan meningkatkan pengaruh positif dari dampak sains, teknologi, dan manusia itu sendiri, dengan cara mengkolaborasikan antara empiris dengan nilai-nilai keagamaan.